Alhamdulillah akhirnya di stop nih gaji dan tunjangan Ahmad Syahroni dan Nafa Urba. Yes, positive people, dalam tuntutan gitu masa kemarin ini dalam aksi demo gitu kan ya kan, sempat simpang siur nih soal informasi di mana Nasdem gitu kan ya udah menonaktifkan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, yaitu Ahmad Syahroni dan Nafa Urba gitu, diikuti dengan partai-partai lainnya gitu kan yang ada di parlemen gitu kan ya. Namun tuh rakyat tuh masih bingung, ini kalau dinonaktifkan masih dapat gaji nggak sih gitu kan ya. Kan kalau dinonaktifkan tapi masih dapat tunjangan, masih dapat gaji, ya percuma gitu kan ya. Dan akhirnya ini clear di mana Nasdem ini udah meminta DPR ini stop gaji dan tunjangan Ahmad Syahroni dan Nafa Urba, dan mudah-mudahan gitu ya diikuti oleh fraksi-fraksi atau partai-partai lainnya yang menonaktifkan anggota DPR-nya tersebut gitu ya. Kita reaction pemberitaannya dari laman Instagram inilah_com seperti apa ya. Nasdem minta DPR stop gaji dan tunjangan Syahroni dan Nafa Urba gitu ya. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan yang kini berstatus non-aktif sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai. Victor Bung Tilo Laiskodat, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI itu ya. Hal ini menindaklanjuti surat DPP Partai Nasdem nomor 168 garis miring strip SE garing DPP strip Nasdem garing 8 yang menonaktifkan kedua anggota tersebut terhitung sejak 1 September 2025. Victor mengungkapkan penonaktifan status keanggotaan kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai Nasdem yang nantinya akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. Menurutnya seluruh langkah yang diambil fraksi Partai Nasdem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, fraksi Nasdem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog musyawarah serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif hingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga ya, tetap percaya gitu. Itu dia ya statement dari Nasdem terkait hal tersebut. Bagaimana komentar dari warganet gitu ya? Baguslah gitu ya, menyala gitu, setuju penghentian tetap atau penghentian sementara gitu ya. Kayaknya ini penghentian sementara dulu sambil menunggu surat keputusannya ya, kalau nggak salah ya. Kalau kita ini ya, paling nggak dapat tunjangan dan gaji dulu lah ya. Halah pret gitu, pecat pak gitu, gabut digaji, gila kali gitu ya. Harus jelas lah pecat apa sementara nih, karena kalau hanya sementara lalu tahu-tahu nanti jabat lagi, khawatir kantor Nasdem yang kena seruduk lagi sama rakyat ya. Ingat ya, hanya sementara gitu ya. Kok sementara? Aneh gitu ya. Jangan percaya, cuma pura-pura buat simpati rakyat. Pecat susah kali kau bah gitu ya. Penghentian sementara, pensiunan DPR dapat selamanya gitu. Lu semua jangan mereka doang gitu ya. Kasihan next pemilu untuk Nasdem. Pur pecat biar next pemilu berkibar Nasdem gitu. Kok pak sementara gitu, kenapa gak stop sekalian, kenapa mesti sementara aja, tanpa digaji pun mereka udah banyak makan uang rakyat kok gitu ya. Gak usah digaji lagi, gajinya kasih sama rakyat, jangan bohong lagi, jangan bohongi lagi rakyat gitu ya. Pecat sama lu official Nasdem gitu, kok sementara taunya dari mana kalau nggak dikasih gitu. Ada juga kok yang nggak kompeten sebagai anggota yang sembarangan dicalonkan diganti aja mubazir, soalnya uang negara gitu ya. Nah itu tadi komentar-komentar netizen. Lebih lanjut juga rupanya Dasko ini meminta maaf dan akui DPR keliru jalankan tugas di depan mahasiswa. Jadi emang demo mahasiswa ini masih berlanjut ya. Hari ini juga dari tanggal 4 September masih ada demo gitu terkait tuntutan 17+8 gitu yang lagi rame itu juga. Nah namun kemarin ini di tanggal 3 September Dasko ini sempat menemui pengunjuk rasa mahasiswa yang demo di depan gedung DPR RI, dan di sana Dasko ini mengakui kesalahan nggak ya? Itu ya, meminta maaf dan akui DPR keliru jalankan tugas ya, berarti mengakui kesalahan. Kita reaction langsung seperti apa dari laman inilah_com. Kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat
yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Wow, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu tadi statement dari Sumi Dasko Ahmad gitu ya, di depan mahasiswa gitu ya. Lalu bagaimana komentar dari netizen ini kemarin ya, 3 September 2025. Pimpinannya bukannya Puan lah, kemana dia gitu ya. Terus Puan itu di mana? Positive thinking aja mungkin dia udah diganti apa sama diganti apa Pak ini gitu. Kawal terus gitu. Maaf Pak, mohon anggota DPR mundur semuanya secara sukarela. Mundur teratur dong gitu. Bacot gak guna, banyak drama. Mulai cuci tangan dan mulut gitu ya. Si Puan kemana gitu ya? Puan kemana? Mundur semua, ganti naturalisasi aja. Gaji dan tunjangan disesuaikan dengan UMR daerah masing-masing. Pinjam Kim Jong Un untuk semusim bisa nggak sih gitu ya, opsi permanen musim depan gitu ya. Maaf terus tapi nggak ada aksinya gitu ya, kawal gitu ya, lama banget kelirunya puluhan tahun. Bubar DPR RI, gaji DPR setara UMR yuk, bisa yuk Pak, bukan guru bukan rakyat yang beban, kalian semua yang nggak ada di gedung ber-AC itu beban negara yang sesungguhnya. Pajak tahunan untuk mobil di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan Indonesia gitu ya. Ini soal pajak ya. Lagi musim permintaan maaf di mana-mana gitu ya. Maaf terus gitu dong. Halah wes huru hara wes guru hara gitu. Wah, biasanya cuma minta maaf doang setelah ada korban jiwa dan anak bangsa yang hilang belum pulang kepada keluarganya. Seharusnya pihak DPR bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian kekisruhan ini. Jangan cuma minta maaf tapi bohong gitu ya. Kenapa semua pemimpin permintaan pada maaf sih, dari mulai presiden, MPR, DPR, menteri agama, pejabat lain? Kalau udah dimaafin jangan diulang lagi ya, bosan maafin mulu gitu ya. Bacotan nggak bisa dipercaya. Apakah semua ini akan berhenti di maaf saja ya? Itu tadi respon netizen gitu ya. Pastinya kita juga harus apresiasi ya keberanian meminta maaf gitu kan ya dari DPR RI ini gitu ya, karena sebelum-sebelumnya kayak udah di demo malah joget-joget, malah tidak ada rasa empatinya sama sekali gitu kan ya. Dengan permintaan maaf ini paling enggak ya mengakui akan kesalahannya gitu kan ya. Mudah-mudahan emang benar-benar introspeksi diri gitu ya. Kalau menurut Positive People pendapatnya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe.